Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, alhamdulillah Allah berikan taufik pada kita hari ini sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan yang sudah pernah kita kaji sebelumnya. Semoga di pertemuan hari ini kita bisa menuntaskan 3 jawaban dari pertanyaan kedua dari tema belajar bersyukur ini, sehingga kita bisa memiliki bekal untuk kita bisa bersyukur kepada Allah dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Baik, kita masuk kepada jawaban dari pertanyaan kedua, bagaimana cara bersyukur. Kita akan masuk kepada jawaban yang kelima, kemudian nanti yang keenam, dan terakhir ketujuh. Baik, cara kelima untuk bersyukur kepada Allah adalah berusaha untuk selalu merasa cukup terhadap setiap nikmat Allah. Ending dari penerimaan rezeki Allah dengan berbagai macam bentuknya adalah kita menyikapinya dengan selalu merasa cukup dengan setiap pemberian Allah. Atau dengan istilah mudahnya, setidaknya kita berusaha meminta kepada Allah untuk diberikan sifat qanaah, merasa cukup. Mendapatkan rezeki yang sedikit, usahakan, munculkan, biasakan, tanamkan dalam perasaan hati kita bahwa rezeki yang kita dapatkan saat ini adalah cukup. Makanya hidup yang enak sebetulnya bukan hidup yang berkelapangan, bukan hidup yang bergelimang, tapi hidup yang berkecukupan. Ketika sudah cukup, tidak ada lagi kekhawatiran dalam hati kita takut kurang. Makanya sifat qanaah ini adalah sifat ketika dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menjadi orang yang hidup lebih bahagia daripada raja. Karena ketika seseorang raja memiliki setiap apa yang diharapkannya, apa yang dibutuhkannya, belum tentu dia merasa cukup terhadap apa yang telah dimilikinya. Itu bukan hanya berlaku untuk raja. Untuk semua manusia yang saat ini sedang Allah lapangkan rezekinya dengan berbagai macam profesinya, baik itu dia bekerja, baik itu dia berdagang ataupun berbisnis, ketika dia berkelapangan tapi ternyata dia malah mengambur-amburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang tidak berfaedah, untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka yang ada adalah kesia-siaan. Dan orang-orang yang dia mengamburkan hartanya bukan pada jalannya, tidak menjadikan harta yang dimiliki sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, itu tandanya dia adalah orang yang tidak merasa cukup, karena dia tidak tahu. Saking banyaknya harta yang dimiliki, dia tidak tahu harus kemana lagi dia keluarkan. Makanya Imam Ibn Hazm rahimahullah beliau menjelaskan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyatun. Kata Imam Ibn Hazm,
setiap nikmat, setiap pemberian dari Allah yang tidak membuat kita dekat kepada Allah, tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, tidak membuat kita semakin giat dalam beribadah, tidak semakin membuat kita mau peduli terhadap sesama, maka fahiya baliyatun. Kata Ibnu Hazm, pemberian yang kau miliki tersebut, harta yang kau miliki tersebut, pembendaraan yang kau miliki tersebut, fahiya baliyah. Itu adalah musibah, bencana yang setidaknya akan membuat kita yang memilikinya pelan-pelan akan keluar dari pola hidup yang baik menuju buruk, yang taat menjadi maksiat, yang giat menjadi lalai. Allahumma musta'an. Semoga Allah berikan rezeki yang berkah kepada kita. Kemudian Allah pun berikan sifat qanaah kepada kita. Dan semoga Allah pun berikan kepada kita kemudahan untuk memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada-Nya. Kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini cukup panjang, saya bacakan maknanya. Silakan teman-teman bisa melihat redaksi hadis ini di artikel yang sudah tersedia yang sebagai pembahasan kajian ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku, lalu mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain, orang yang mau mengamalkannya, maka di sini adalah konotasinya bukan pernyataan tapi pertanyaan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku, lalu dia mau mengamalkan kalimat-kalimat tersebut dan mau mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya, siapa di antara kalian yang mau seperti itu? Kalau ada, saya ajarkan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, aku, wahai Rasulullah. Maka beliau, Rasulullah SAW, meraih atau memegang tanganku, kata Abu Hurairah, lalu menyebutkan 5 hal. Maka di antara 5 hal yang beliau sampaikan, pertama adalah jagalah dirimu dari keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. Terimalah pemberian nikmat Allah dengan rela, dengan lapang dada, baik sedikit ataupun banyaknya. Niscaya kamu menjadi orang terkaya. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Niscaya kamu menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Maka yang keempat, cintailah untuk sesama seperti kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi seorang muslim, orang yang beragama Islam. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, jangan sering tertawa, karena seringnya tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2227. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Pesan 5 hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu sampaikan kepada Abu Hurairah untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain adalah, pertama, Nabi sallallahu memberitakan kita untuk menjaga diri dari keharaman. Banyak di antara kita terkadang kepentok, terdesak, tidak tahu harus berpikir apa lagi, cari solusi apa lagi, sehingga dengan alasan terdesak, terpepet, di antara kita sering mengambil jalan pintas, sering tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sehingga kita malah
terburu-buru mengambil sesuatu yang tidak halal untuk diri kita. Sedangkan kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang dia bersabar dalam mencari rezeki Allah yang halal, maka Allah akan berikan keberkahan kepadanya. Tapi di antara kita malah tergesa-gesa, akhirnya mengambil jalan pintas, mengambil rezeki yang bukan hak kita, bukan halal untuk kita. Akhirnya Allah cabut keberkahan dalam rezeki yang didapatkannya. Perlu dari hadis ini, kita diperintahkan untuk tunggu tempo, tunggu tanggal mainnya. Allah sudah buat skenario kita sehari ini, besok, lusa mendapatkan rezeki, kita kekurangan rezeki. Nah, ketika kita mendapatkan masa di saat segmen kita mendapatkan kekurangan harta, maka tunggu saja. Nanti ada segmen ending dari skenario ini, kita akan mendapatkan rezeki Allah. Kan sebetulnya ketika seseorang sudah membuat alur cerita, pemain tuh ikutin aja alurnya, segmen demi segmennya, ya. Dialog demi dialognya, ikutin saja. Karena semua yang dialami itu hanya permainan kan, hanya skenario saja. Orang yang membuat skenario ini dia sudah bisa membuat alur cerita, mulai ada masalah, ada solusinya. Sama, Allah Azza wa Jalla lebih kompleks, lebih ideal skenario yang dibuatnya. Sehingga kita sebagai para pemain dari skenario Allah yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, tinggal ikuti saja alurnya. Pasti Allah akan berikan masa dikit di saat kita diuji dengan berbagai macam masalah, maka ada segmen setelahnya Allah pun akan memberikan kepada kita solusi, kemudahan dari masalah yang telah diberikannya. Kan janji Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Adapun setelah kesulitan ada namanya kemudahan. Atau bahkan adapun berkaitan dengan kesusahan, maka bersamanya ada kemudahan. Ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti ketika ada kesusahan berarti ada kemudahan. Gak akan mungkin dipisahkan. Udah sepaket teman-teman. Kayak teman-teman pesan makanan hemat, paket hemat, ada makanan dan minuman kan. Nah itu sudah sepaket. Gak bakal bisa dipisahkan. Terkadang kita mudah menerima skenario hal-hal seperti tadi. Mulai dari paket-paketan. Kita mungkin juga mudah menerima alur cerita dari sutradara. Tapi kadang kita sulit untuk menerima skenario dari Allah. Rasanya nggak sabar untuk menjalankan skenario ini. Entah apa faktor yang membuat kita seperti itu. Tapi setidaknya ini pelajaran untuk kita bahwa segenting, sesempit apapun kehidupan kita, tunggu tanggal main yang sudah Allah tentukan berupa kemudahan untuk kehidupan kita, untuk mengatasi kesulitan, kesempitan yang sedang kita alami. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kehidupan yang lapang, kehidupan yang senang, tunggu tanggal main di saat kita diuji. Akankah kita bisa memanfaatkan semua kelapangan, kemudahan yang telah Allah berikan untuk di jalan Allah, untuk makhluk-makhluk Allah? Ada tanggal mainnya. Tinggal ikuti saja. Mainkan dengan rapi. Mainkan dengan profesional. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk menjaga diri dari keharaman, maka feedbacknya kita akan menjadi orang yang ahli ibadah. Karena semangat ibadah muncul itu berkat iman. Iman itu muncul karena ketaatan. Sebaliknya iman itu akan turun karena kemaksiatan. Iman sudah lemah, malas ibadah. Maka untuk menjaga keimanan agar kita bisa tetap semangat dalam ibadah, hindari semua maksiat. Hindari semua hal yang bisa memisahkan kita. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita bisa istiqomah dalam bertobat kepadanya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Maka pelajaran untuk kita, ketika kita mempunyai cita-cita ingin menjadi ahli ibadah, orang yang giat dalam beribadah, minta kepada Allah, lalu tempuhlah cara untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah. Pengen rajin ibadah, jaga diri kita dari keharaman. Karena dampak dari keharaman apa?
doa kita tertunda. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Kemudian pesan Nabi SAW yang kedua adalah Nabi SAW memerintahkan kita untuk menerima pemberian atau nikmat dari Allah dengan rela, berapapun nominalnya, apapun bentuknya, terima dengan lapang dada. Jangan ada kok yang saya minta ini kok dikasihnya ini. Terkadang mungkin kita pernah meminta kepada Allah berupa misalkan, ya Allah, semoga rencana bisnis saya ini terrealisasi. Ya Allah, semoga lamaran kerja saya di instansi tersebut diterima dengan segera mendapatkan panggilan. Ya Allah, semoga dagangan saya hari ini habis. Tapi Allah tidak mengabulkan itu semua. Malah Allah mengabulkan doa untuk kita berupa Allah selamatkan kita dari musibah dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan, papasan dengan kendaraan yang besar, di belakang juga ada kendaraan yang menyalip, kita hampir terserempet, tapi tidak terserempet. Hampir tertabrak, kita malah tidak tertabrak. Kita sedang ngantuk di perjalanan, sempat kendaraan kita oleng, entah naik motor, mobil, ataupun sepeda, ataupun beca, ataupun kendaraan lainnya, sempat oleng, ngantuk, hampir jatuh, hampir nabrak, hampir nyusruk ke sawah misalkan. Tapi tidak terjadi. Malah Allah beri kemudahan, Allah beri perlindungan, seketika kita bisa bangun, langsung bisa mengambil alih kemudi ke kendaraan kita kembali dengan segera. Sehingga kita terselamatkan dari musibah yang hampir mengenai kita. Apa yang kita mintakan kepada Allah tidak Allah kabulkan, tapi Allah ganti dengan hal yang lain. Saya berusaha memahamkan penjelasan ini kepada teman-teman, bahwa terkadang yang kita harapkan adalah pemberian, tapi malah Allah berikan perlindungan. Kalau kita hitung-hitung, kita cermati, ternyata perlindungan yang Allah berikan kepada kita untuk menggantikan pemberian yang kita harapkan dari Allah, permintaan yang kita harapkan kepada Allah, perlindungan ini nilainya lebih besar dari permintaan kita. Kita minta bisnis ini lancar, bisnis ini goal. Kalau cair, kita dapat uang mungkin sekitar sekian puluh juta misalkan. Kita berharap bisa diterima di instansi tersebut, lamarannya segera diproses dan dipanggil oleh instansi tersebut. Tapi ternyata harapan kita untuk bisa kerja di instansi tersebut akan mendapatkan upah sekian juta di setiap bulannya, tidak Allah kabulkan. Rencana kita yang berharap dagangan kita habis hari ini, yang kita bisa mendapatkan keuntungan sekian rupiah, tidak Allah kabulkan. Karena apa? Allah sudah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, bisa jadi apa yang kalian benci itu dianggap baik bagi Allah, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kalian anggap kalian sukai, kalian cintai, Allah anggap itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini cukup familiar juga, cukup sering kita dengar. Tapi lagi-lagi kita hanya sebatas mengetahui dan mendengar, tidak memahaminya. Allah sudah menyatakan dalam dunia ini setiap perkaranya. Terkadang ada yang mungkin feeling kita, feeling Allah sesuai. Feeling kita ini, oh ini kayaknya sesuai deh dengan yang saya maksudkan dan baik untuk diri saya. Kadang Allah mungkin melihatnya sama, ini baik untuk kita sehingga Allah kabulkan. Tapi ada masa di saat kita menganggap feel ini baik untuk diri kita terhadap sesuatu, ternyata Allah itu memiliki feel yang berbeda terhadap sesuatu tersebut, yang Allah menganggap ini tidak baik untuk kita, malah
ini bisa jadi buruk untuk kita. Akhirnya Allah tidak kabulkan, Allah gantikan. Kurang baik apa Allah terhadap kita, teman-teman? Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kita ini nggak tahu. Pengetahuan kita itu hanya sebatas logika. Sedangkan Allah sudah menjanjikan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan juga rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Nalar kita, logika kita hanya terbatas. Sedangkan pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Karena kita aja kalau lihat orang-orang ahli, misalkan ada dosen ekonomi misalkan, dia bisa melihat permasalahan ekonomi di negeri kita dari sudut yang berbeda dari pandangan orang-orang awam, dari pandangan masyarakat. Kenapa sih ini naik bahan-bahan baku? Kenapa sih BBM naik? Kenapa sih ini kok harganya tidak stabil? Kenapa sih ini murah sekali seterusnya? Kita hanya menggunakan logika kita. Dan logika ini belum tentu sama dengan logikanya ahli ekonomi. Pemerintah di bagian ekonomi, misalkan contoh orang-orang BUMN. Dari sini saja kita sudah bisa menyadari bahwa bukan soal beda manusia, beda pola pikir, bukan. Tapi sudut pandang yang membedakan apa? Ilmu. Orang ahli ekonomi, dia akan bisa melihat setiap hal yang berkaitan dengan ekonomi dengan pandangan yang detail. Orang yang berilmu itu terkadang melihat suatu permasalahan dari pandangan yang berbeda. Sedangkan kita yang awam dalam masalah ekonomi, kadang ya lihatnya sesuai yang kita ketahui saja. Tapi kan kadang pengetahuan kita dengan orang-orang ahli ekonomi kan berbeda. Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang ahli ekonomi. Tentu Allah lebih tahu apa yang baik untuk diri kita, apa yang tidak baik untuk diri kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan ketika kita bisa menerima pemberian Allah dengan rela, maka kita akan menjadi orang yang terkaya. Gak lagi mengharap terhadap manusia, gak lagi minta-minta kepada manusia. Kemudian yang ketiga, pesan Nabi SAW, berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Punya makanan, kasih. Masak sayur, kasih. Masak gorengan, kasih. Punya buah-buahan, kasih. Tetangga butuh bantuan, kita siap bantu. Tetangga butuh kendaraan, kita siap berikan fasilitas tersebut. Misalkan ada tetangga kita sakit, saya tawarkan, Bu, kalau butuh kendaraan untuk berobat keluarganya, silakan, boleh pakai. Ada tetangganya yang meninggal dunia, keluarganya, kita menawarkan bantuan atau menawarkan fasilitas untuk kebutuhan akses pemakamannya dan semisalnya. Peduli terhadap tetangga. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan untuk berbuat baik kepada tetangga serta ancamannya. Karena sebab itu, jangan lupakan tetangga. Seringlah kalau punya rezeki masak di rumah, bagikan masakan tersebut ke tetangga. Bisa jadi doa-doa yang mereka lanjutkan pada Allah terhadap kebaikan kita, itu Allah kabulkan. Sehingga kita kadang mungkin menemui sesuatu yang baik untuk diri kita, sesuatu yang kita harapkan, tapi kita mungkin lupa kita pernah minta atau tidak sama Allah, tapi Allah kabulkan. Mungkin bisa jadi yang memintakan adalah tetangga kita yang menerima makanan kita. Kemudian keempat, cintailah untuk sesama. Cintailah orang lain dengan sesuatu yang kita cintai juga. Kalau kita suka makanan segar, berikan makanan segar itu juga kepada tetangga. Jangan kita suka makanan segar, ada makanan sisa kemarin, balakati nenggal kata orang Sunda ya, atau orang makanan udah agak basi, daripada dibuang yang mana-mana, dalilnya seperti itu, kita kasihkan ke orang lain. Baju udah compang-camping, baju udah jepluk warnanya, daripada dibuang, mendingan kasih ke orang lain. Memang melihat manfaatnya ada,
Tapi kalau memang kita memiliki rezeki, belilah makanan yang segar, belilah pakaian yang layak untuk mereka yang mungkin kita harapkan, mungkin kita suka pakai baju baru, kita pun belikan baju baru. Tidak harus sama, tidak harus mahal. Yang penting konsepnya sama. Kita suka yang baru, kita kasih yang baru. Kita suka yang bagus, kasih yang bagus. Meskipun tidak sama brandnya, tidak sama harganya, tidak sama bentuknya. Yang penting sama-sama bisa diterima dengan legowo, lapang dada. Ya, makanya jangan pernah memberikan sesuatu yang kita tidak sukai kepada orang lain, tapi berikanlah sesuatu yang kita sukai kepada orang lain. Nasihat yang Nabi SAW, pesan Nabi SAW kelima adalah jangan sering tertawa, karena seringnya tertawa akan membuat hati mati. Hati itu akan keras kalau kita sering banyak ketawa. Bukti kerasnya apa? Susah dinasihatin, nggak ngandel. Dinasihati nggak gubris, nggak peduli, cuek. Kadang mungkin diantara kita kalau dinasihati sama saudara kita atau orang lain, udahlah diam, urusi diri sendiri saja. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan bahwa perkataan yang paling dibenci oleh Allah adalah perkataan ketika seseorang menasihati saudaranya, bertakwalah kepada Allah, maka dia jawab, urusi saja urusan kamu sendiri, gak usah urusi urusanku. Perkataan semana ini adalah perkataan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kalau ada yang mengingatkan, terima kasih, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Lalu berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada orang tersebut. Kemudian cara untuk bersyukur yang keenam selanjutnya adalah mengerjakan sujud syukur ketika menerima nikmat Allah. Ini yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat bahwa terkadang kita refleks ya, kalau dapat rezeki kita sujud, kita menyungkurkan diri di tanah. Ini tidak salah, ini benar. Tapi setidaknya ada aturan yang telah Allah tentukan untuk beribadah kepada Allah dengan cara sujud syukur ketika menerima pemberian nikmat Allah yang mungkin sifatnya tidak rutin. Karena kalau kita setiap dapat rezeki kita sujud syukur, kita punya, ya itu agak merepotkan kita. Tapi ada perincian tentang fikih sekilas sujud syukur. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala bercerita, kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Kata Abu Bakrah, apabila terdapat perkara yang menyenangkan atau beliau diberi kabar gembira, maka Nabi SAW bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa kita dibolehkan untuk bersyukur, melakukan sujud syukur? Karena Nabi SAW ketika mendapatkan perkara yang menyenangkan, perkara yang sesuai yang diharapkannya, maka beliau gembira, beliau senang, dan beliau mengaplikasikan kesenangan, kegembiraan tersebut dengan sujud syukur. Hadis ini riwayat Abu Dawud, nomor hadis 2393. Sujud syukur tidak disyaratkan menghadap kiblat, tidak harus menghadap kiblat. Juga tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi kalau memang kita mau sujud syukur tidak harus wudu dulu. Tapi kalau dalam keadaan suci ini lebih baik. Makanya biasakan untuk menjaga wudu di setiap keadaan. Karena sujud syukur bukanlah salat. Kenapa sujud syukur tidak harus menghadap kiblat, tidak harus suci, tidak harus berwudu terlebih dahulu? Karena sujud syukur bukanlah salat. Bukan bagian dari salat. Meskipun sama-sama sujud, tapi sujud yang berbeda. Ada sujud salat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, dan memiliki sebab yang berbeda. Namun hal-hal tersebut sebatas disunahkan saja. Mau menghadap kiblat, mau dalam keadaan wudu, itu hanya disunahkan. Kalau mau mendapatkan amalan sunnah, pahala sunnah, lakukan itu sunnah-sunnahnya sebelum sujud syukur. Dan sekali lagi, bukan termasuk syarat sujud syukur. Ini pendapat yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Ini terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan harus menghadap kiblat, harus wudu terlebih dahulu, ada yang mengatakan tidak harus. Sekilas cara sujud syukur adalah seperti sujud tilawah, ya. Yakni dengan sekali sujud, pada saat sujud bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Lalu setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Kemudian setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Ada perincian yang saya sampaikan, sebetulnya ini pendapat yang lebih condong kepada pendapat tersebut, bahwa di sini jelaskan bahwa memang sujud syukur itu hampir sama seperti sujud tilawah, ya. Cara untuk sujudnya adalah hanya sekali sujud, tidak harus 2 kali. Ya, kalau 2 kali itu apa? Sujud sahwi, ya, sujud ketika kita lupa. Termasuk sujud sholat, gitu kan? Makanya ada sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, beda-beda. Beda cara, beda sebab. Pada saat sujud, bacaan yang dibaca seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Membaca subhana rabbiyal a'la atau lafaz-lafaz semisalnya. Lalu setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Ketika bangun, Allahu Akbar juga. Kemudian setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Ketika sujud syukur, gak harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus mengucapkan salam. Cukup membaca takbir ketika bergerak, sujud dan bangunnya. Tidak perlu adanya salam. Salam dan tasyahud. Dan poin yang harus teman-teman perhatikan bahwa sujud syukur dikerjakan ketika mendapatkan nikmat yang tidak terduga, membuat kita speechless. Wah, dapat ini, gitu kan? Atau dengan tempo yang tidak berulang. Kalau memang mungkin sesuatu itu kecil tapi kita dapatkan tidak rutin, maka kita boleh sujud syukur. Jadi bukan harus nominal yang besar, dapat sekian puluh juta, sekian ratus juta, dapat rumah, dapat motor, dapat mobil, baru sujud syukur. Enggak. Mau ini nikmat yang kecil ataupun yang besar, ketika didapatkan membuat kita kagum, membuat kita speechless, terdiam, atau meskipun enggak seperti itu tapi kita dapatkan dalam tempo yang tertentu saja, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Terakhir, alasan ketujuh bagaimana cara untuk bersyukur, maka jawabannya adalah selalu menghiasi aktivitas dengan berzikir untuk mensyukuri nikmat Allah. Cara terakhir untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berzikir. Tujuan zikir apa? Untuk mengingat Allah dan memuji Allah. Kalau kita nggak mau zikir, itu samanya kita tidak mau memuji Allah, bahkan tidak mau mengingat Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, sungguh akan benar ada seseorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal keburukan yang besarnya seperti gunung-gunung. Lalu dia dapati lisannya telah meruntuhkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. Kitab Ad-Dawa Wad-Dawa halaman 375. Perhatikan teman-teman. Kata Ibnu Qayyim, akan ada seseorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal keburukan yang sangat besar seperti gunung-gunung. Lalu dia dapati lisannya telah meruntuhkan keburukan yang sebesar gunung tersebut. Runtuh, hilang. Disebabkan lisannya selalu berzikir kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk zikir sama Allah. Karena dengan zikir tidak akan membuat kita sakit mulutnya, tidak akan membuat kering mulut kita, tidak akan mungkin membuat sariawan bibir kita, tapi malah akan membuat kita mendapatkan banyak keuntungan.
Dan salah satu di antara keuntungan selanjutnya adalah ternyata dengan kita menghiasi lisan kita, aktivitas kita dengan zikir kepada Allah dalam keadaan tidur. Tidur maksudnya ketika gelelengan, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika berkendara, ketika beraktivitas lainnya. Ketika kita berzikir kepada Allah, itu cara untuk kita membuat setiap tempat yang kita tempati, yang kita singgahi, yang kita aktivitas yang kita lakukan berbagai macam aktivitas di dalamnya, menjadi saksi untuk di akhirat kita kelak ketika kita dihisab oleh Allah. Kita memiliki persaksian yang sangat banyak di muka bumi ini, di tempat-tempat bumi ini, bahwa kita pernah berzikir di tempat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat pada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Allah memberitakan kita untuk mengingat Allah. Mengingat Allah caranya dengan berzikir. Kita aja kalau sudah berumah tangga, pasti kita akan selalu mengingat istri dan anak kita. Kita pun kadang mungkin yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kita akan selalu ingat dengan orang tua kita. Disebabkan mungkin kita lihat fotonya, atau mungkin kita ingat momen-momen kita bersama mereka. Kita terkadang menyebut-nyebut namanya dalam doa-doa kita. Dengan sering menyebut-nyebut namanya, itu cara kita untuk mengingatnya. Apalagi untuk Allah. Mengingatnya saja berpahala. Berdoa kepadanya berpahala. Enak sekali sebetulnya kita itu. Tapi mungkin berat. Kenapa? Iman kita lebih rendah daripada kemampuan setan untuk menggoda kita. Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam riwayat sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai' atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah qala Abu Isa hadza haditsu hasan gharib min hadzal wajh. Di sini bahwa ada seseorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak yang menjadi kewajibanku. Maka beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai pegangan." Beliau bersabda, "Hendaknya senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah." Ketika seorang sahabat meminta suatu pedoman dalam Islam ini, apa kata Nabi? Hendaknya senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, kita punya pegangan yang kuat yang akan membuat kita bisa konsisten dalam beribadah kepada Allah. Mau maksiat, ingat sama Allah. Mau zalim sama orang, ingat sama Allah. Mau lalai ibadah, ingat sama Allah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Kata Nabi SAW, hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukur dan tidak dikufuri. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 8802. Nabi SAW memberitakan, dan ini suatu pelajaran buat kita, bahwa Allah Azza wa Jalla itu sangat layak ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Layak diingat dan tidak layak dilupakan. Serta disyukuri dan tidak layak untuk dikufuri. Ditaati bukan untuk dimaksiati. Diingati bukan untuk dilupakan. Disyukuri bukan untuk dikufuri. Maka ini suatu poin yang lagi-lagi untuk membuat kita sadar bahwa cara memperlakukan Allah itu seperti itu. Allah untuk ditaati, Allah untuk diingatkan, untuk selalu diingat, Allah untuk selalu disyukuri di setiap pemberiannya, bukan sebaliknya. Sama seperti anak-anak.
Anak-anak itu disayang, istri itu diperhatikan, orang tua itu diutamakan. Sama polanya seperti itu. Jangan dibalik. Maka di sini sebagai penutup saya ingatkan, syukur itu bukan hanya menyatakan dengan ucapan alhamdulillah, tapi menyatakan dengan perbuatan ibadah. Syukur bukan dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi menyatakannya dengan ibadah. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita bisa baca, agar kita terhindar dari berbagai macam keburukan dan kita mendapatkan berbagai macam kebaikan. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri siapa yang dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.